DJ Ferny Hassan mengunggah curahan hatinya di media sosial bahwa dirinya ingin melakukan tes DNA lagi untuk mengetahui siapa ayah biologis dari anak yang ia lahirkan 11 tahun lalu. Postingan itu pun membuat warganet merujuk nama Denny Sumargo, di mana Ferny dan Densu sempat melakukan tes DNA pada tahun 2013. Hasil tes DNA 2013 pun membuktikan bahwa Denny Sumargo bukan ayah kandung dari anak yang dilahirkan Ferny Hassan. Densu mengakui bahwa tes DNA yang dilakukan 2013 tidak diwajibkan oleh negara dan atau siapapun. Ia melakukannya dengan sukarela. Hal ini diungkapkan Denny Sumargo usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis 7 September 2023. Mau apa sih? Nggak ngerti gue. Kuy. Ya. Sendiri kan justru dia katanya malah nunggu di basement, gak berani naik untuk ngobrol. Oh itu tanya dia. Kalian tuh nyawancarain gue mulu. Oh hanya gue yang bisa itu. Ya, karena saya ingin pansos. Saya suka exposure ini. Denny, menurut sahabat si Dr. Richard Lee, tes DNA itu kecil banget kesalahannya, cuma 0,sekian persen. 0,01. Dan kemungkinan sebenarnya tidak perlu ada tes DNA. Pak Denny sendiri menurutnya gimana? Ya memang sebenarnya tidak perlu ya Pak ya ada tes DNA gitu. Karena tes DNA itu sudah valid, dia itu ada legalitasnya. Kalau ingin ada tes DNA secara hukum, itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu dibawa ke hukum. Makanya kita bawa nih. Kemudian hakim juga akan melihat kevalidan daripada tes DNA ini, dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan. Dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur, kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua, itu harus bisa buktikan dulu ini benar atau enggak, udah di situ aja. Jadi yang pertama juga kan nggak ada kewajiban Ada sebetulnya. kewajiban. Cuma kan yang dipakai terus, dipakai buat konten terus sama dia, diungkit terus ya kan. Nah kita bertanggung jawab supaya ini sama-sama lah kita tes DNA. Gini, saya tambahin. Ya kan? Yang pertama itu benar kata Pak Anwar, nggak ada kewajiban. Saya hanya melakukan ini karena ada konsekuensi moral dan juga tanggung jawab publik yang saya berikan untuk sebuah pembelajaran dan untuk sebuah tanggung jawab. Dan juga untuk sebagai informasi kepada pihak anak itu nanti. Karena anak ini sudah kemakan dari kecilnya, dia itu taunya, oh bapaknya Densu. Kita waktu itu tanya ke anak itu, mama saya apa meninggal? Saya dulu tanya waktu kita mau tes DNA pertama, bapakmu siapa? Bapak saya Densu. Kata siapa? Kata mama. Jadi ini kan anak ini kasihan. Jangan, maksudnya gini. Udah lah. Enggak, intinya menegaskan aja bahwa berarti menegaskan aja bahwa tes DNA itu benar tidak bisa manipulasi. Ya memang tes DNA itu tidak bisa simulasi kan? Tidak bisa dimanipulasi. Kalaupun bisa terjadi harus bisa dibuktikan. Karena ini kan berangkat dari sebuah legalitas. Ini bukan gini loh. Kita tuh tes sakit. Diagnosa ini kemudian, saya nggak percaya, saya yakin badan saya tidak begini. Saya pergi ke dokter lain untuk didiagnosa. Ini bukan penyakit. Itu baru second Ini sampel. Kalau ini hasil lab kan? Hasil lab. Kayak lu punya darah nih, darah lu A. Udah keluar di darah lu A. Oh saya nggak percaya darah saya A. Iya. Lu pergi ke rumah sakit lain, itu darah A itu nggak berubah. Darah lu A gitu. Oke, anggaplah, wah ternyata salah darah lu B. Berarti kan pihak dari kedua rumah sakit ini melakukan kesalahan. Ada salah satunya kemungkinan perang lagi. Seneng banget ya. Berita lagi. Gitu lah. Udah ya. Ayo. Jadi berita bunga. Banyak yang mendukung saya tidak melakukan tes DNA lagi, saya tahu. Tapi memang tidak ada kewajiban, betul. Tapi ini adalah bentuk moral saya sebagai public figure yang ingin memberikan contoh kepada setiap siapapun itu yang pernah mengalami hal yang sama kayak saya. Jangan takut untuk bertanggung jawab. Saya pernah ada di posisi saya rugi banyak, tapi kalau kita mau tanggung jawab, kita mau jujur, Tuhan kasih tahu. Pelajaran dan apa? Jangan nakal-nakal sama dia. Ya, thank you, Pak. Oke, thank you, Pak.
Udah ya, Udah basah muka nih. tutup ya. Terima kasih ya teman-teman. Yuk. Ya, Thank you, nanti Bang. dia semua tadi ya.